gimana nih peluangnya Marc Marquez untuk bisa juara dunia lagi deh? Itu soalnya kebalikan ya sama Alex ya, Alex Marquez sama adenya. Jangan-jangan tuker-tukeran kali Iya, ya. tuker transponder. Dari sisi aerodinamika ini udah mulai mengejar nih. Iya. Airfairingnya si Yamaha, airfairingnya Honda, ini udah mulai wah dahsyat kayaknya ya. Andai dia larinya ke ya istilahnya pabrikan yang memang sudah mempunyai senjata yang apa ya bisa dibilang lu tajam banget nih senjatanya gitu ya. Ini beda cerita kali ya Ger. Iya. Boleh nggak? Udah boleh ngumumin belum sih? Gary itu di 2024 jadi seorang apa gitu? Moto Boys, are you ready? Nah, saat ini kita bersama Gary Salim. Ya. Kita mau ngebahas tentang MotoGP nih, Ger. Iya. Karena ya kanalnya ini memang salah satunya adalah ngebahas tentang MotoGP di ya 2024, 2025 dan insya Allah selanjutnya. Ya. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang MotoGP 2024 menurut pandangan Gary Salim. Iya. Karena kita tahu lah ya, Gary Salim ini juga beberapa kali udah mencoba, waduh kerasnya Di balap MotoGP ya. Iya, World Grand Prix ya. Sekeras apa sih Ger? Ya dari persaingannya sih. Apa yang bikin apa ya istilahnya ini nggak sembarang pembalap untuk bisa bersaing di kancah apa ya World GP lah gitu ya. Ya waktu selama pengalaman Gary selama ikut sih dari agresifnya rider, terus dari konsisten lap by lapnya rider di kelas Grand Prix bener-bener apa jauh lah dibandingkan yang Gary pernah balap ya. Iya. Jadi ya Gary dapat pengalaman yang sangat banyak sih di situ. Oke, berarti emosi juga wah di sana tingkatnya tinggi ya Gary? Iya. Emosi tinggi ya? Kayak punya tanduk banteng terus kayaknya. bawaannya pengen nyeruduk Iya. gitu ya. Terutama di tikungan Ger. Bener. Jadi waktu Gary pernah juga ngikut kayak udah feeling Gary sih nggak bakalan bisa masuk ini. Ya. Ternyata masih aja dipaksain. Siapa tuh Ger yang masukin Ger? Waktu itu sama Hector Garzo di kelas Moto2. Gila ya. Oh iya, Moto2 ya Ger? Iya. Jadi nggak cuma Moto3 ya? Iya. Tapi Moto3. Iya. Moto3 itu di 2000 berapa Ger? Sama semuanya di tahun 2018. Jadi Moto3 di 2018, Moto2 di 2018. Waktu itu sih yang Moto3 Ya. replacement si Ayobura karena patah. Ayobura ya. Iya. Terus yang Moto2 juga replacement Mas Dimas. Dimas ya. Iya. Dimas itu karena dia kecelakaan di Belanda ya kalau nggak salah ya. Iya. Di Belanda terus akhirnya jadi itu nggak cuma kayaknya Gary, iya, tapi ada Andi Andi Gilang sama juga ya. pembalap Jepang TP. Oke itu kalau gue ngeliatnya itu juga apa ya? Nggak cuma sekedar menggantikan tapi menseleksi kayaknya Gary. Iya. Menseleksi siapa pembalap yang kira-kira Buat ya untuk next year-nya bisa ya antara Gary ataupun Gilang ataupun yang pembalap Jepang itu ya. Benar. Ger, ini tadi seperti yang gue bilang kita akan ngebahas tentang MotoGP 2024. Menurut Gary, ini ada suatu apa ya fenomena yang menarik gitu. Yes. Bagi gue sih ya, karena ini sesuatu yang gue tunggu-tunggu Ger. Marc Marquez pindah ke pabrikan lain. Benar. Dari Honda ke Ducati. Anda Honda? Iya. Iya kan? Iya. Gary kan balap pakai Honda kan? Benar. Nah, iya. Nah, menurut Gary, gimana nih peluangnya Marc Marquez untuk bisa juara dunia lagi deh bersama ya Tim baru ya. Tim barunya. Ya kalau dari selama udah jalannya tes MotoGP dari Valencia terus Malaysia terus juga kemarin terakhir di Qatar. Ya. Gary sih lihat performanya Marquez sih oke ya karena memang mungkin di sesi hari pertama dia selalu seperti adaptasi. Ya. Jadi ya Agak sedikit keteter ya. Iya, tapi time-nya juga nggak jauh-jauh banget ya. Tapi waktu udah di hari kedua dia bisa improve di 5 besar gitu. Setiap seperti dari kayaknya dari Valencia
Malaysia sama Qatar sama. Setiap di hari kedua dia improve-nya. Improve ya. Iya. Itu soalnya kebalikan ya sama Alex ya, Alex Marquez. sama adanya. Jangan-jangan tuker-tukeran kali Iya, dia. tuker transponder. Atau tukeran settingan, lo coba settingan ini, gue coba settingan Iya. lo gitu ya. Karena kan juga Alex Marquez waktu hari pertama di atas, tapi waktu hari kedua dia tukar posisi. Bahkan sampai yang kemarin di Qatar, Iya, terakhir kan sama. begitu juga kan. Iya, tetap. Marqueznya naik di hari kedua di final day-nya, Marqueznya naik, Alexnya turun. Malaysia juga sama kayak gitu. Nah, ini kita bukan bicara tentang motornya ya. Iya. Kita bicara tentang ya seorang Marqueznya nih. Marquez. Menurut Gary, dengan kondisi Marc Marquez yang ya kalau kita lihat dari 2020 semenjak dia kecelakaan Iya. patah lengan atas ya, Iya. itu kayaknya performa menurun nih. Ditambah memang juga saat itu Hondanya juga lagi menurun kan performa motornya. Nah, gue yakin sih tahun ini Honda bisa balik lah dari hasil tes kemarin tuh gue Iya. lihat tuh. Nah, menurut Gary kalau dari sisi pembalapnya, dari Marqueznya ya sebagai human ya, sebagai pembalapnya, Iya. bisa nggak untuk ngejar? Kalau menurut Gary di tahun ini bakalan lebih seru sih. Bakal lebih seru. Iya, karena ya lihat dari performa Marquez setelah tes 3 kali ini, Ya, dia masih konsisten ada di atas terus. Ya. Mungkin karena yang sebenarnya kayak tahun lalu juga dia juga performanya bagus sih. Cuman kan kendalanya dia selalu crash. ya, Nah, jadi nggak finish. ya. Tapi kalau dia bisa finish mungkin masih berada di rombongan depan sih, di top 5 lah ya. Apa? Karena seperti waktu di Le Mans Ya. sampai sempat podium juga kan, Ya. karena ya dia masih apa ya? Ya benar-benar Marquez, seorang Marquez sampai ngotot banget naik motornya. Terus waktu di race kan dia kayaknya podium di sprint race. Terus di race kan juga udah hampir podium, tapi kurang berapa lap dia crash. Ya, apalagi ada banyak kejadian juga lah Nah. sama Jorge Martin ya. Benar. Sebenarnya udah saling ngotot nih, Iya. tapi ya ada insiden lah ya. Iya. Karena tahun lalu sih banyak insiden crashnya, jadi akhirnya ya poinnya nggak ini. Tapi kalau lihat dari tes 3 kali ini, Gary yakin sih bakalan rame tahun ini. Bakalan ada persaingan juga dari Benar. seorang Marc Marquez ya. Ya. Gue lebih kepikiran gini, Ger. Minum dulu ya. Nah, Guys, minum dulu. boleh. Biar Wah. nggak kering. Nah, iya. Gue ada kepikiran, Ger. Barry pernah mengalami cedera dan ya istilahnya untuk proses penyembuhannya juga kan nggak cepat ya, Ger. Iya, Seperti yang kejadian di ya terakhir mana Jepang ya? Jepang. Nah, sampai sekarang kan ini Gary masih pemulihan kan? Iya. Nah, seorang Marc Marquez yang ya kita tahu sekerasnya MotoGP, power seperti apa gitu kan. Nah, menurut Gary, ini Marc Marquez udah balik lagi ke posisi ya ke kondisi dia yang istilahnya 100% apa belum sih? Kalau menurut Gary ya? Kalau Gary lihat sih mungkin sebenarnya belum ya. Belum Karena ya? juga ya yang waktu dia cedera tahun 2020 ya. Yang di 2020 ya? Jerez itu ya. Di Jerez ya. Nah, terus kan juga sempat dia maksain ya untuk ikut di lagi. seri- Iya. Dan Gary juga pernah ngalamin seperti gitu. Oke. Gary patah, operasi. Ya mungkin dari dokter emang belum sembuh, cuman kata dokter karena udah ada pennya itu Masih udah relatif ya Iya. boleh lah silakan gitu ya. Iya, silakan. Terus Gary juga paksain untuk balap dan akhirnya jatuh lagi. Terus makin patah dan juga recovery-nya lebih lama. Dan mungkin menurut Gary sama yang dirasain seperti Dialami oleh Marquez. Marc Marquez saat ini. Iya, karena waktu itu juga sempat belum 100% fit, Ya. dia paksain untuk ikut dan kayaknya mundur kan waktu itu ya, Ya. dari balap, tapi sempat nyoba lagi, terus pernah sempat jatuh keras juga lagi, akhirnya ya mungkin dari kondisi badannya belum 100%. Belum 100% Cuman ya mungkin sekarang udah mulai oke sih kalau Gary lihat. Ya sekitar berapa menurut Gary? 90? Iya, 85, 90%, 90% ya. Oke, berarti belum 100% tuh guys. Iya. Jadi buat yang memang Marquez lovers, ya tungguin 100%-nya Iya. nih. Apalagi dengan ya tunggangan baru Iya, gitu ya. benar. Oke. Nah, Ger, ini kalau ngomong soal ya Marquez kan udah. Ya. Tapi gue pengen ngeliat
bagaimana dengan ya pabrikan yang ditinggalkan Marc Marquez nih? Nah, Honda dan juga Yamaha nih. Jadi kita ngobrol sedikit tentang pabrikan Jepang. Gary kan udah lama istilahnya apa ya, balap bersama pabrikan Jepang. Jadi udah tahu seperti apa nih gitu kan. Ya istilahnya polanya, kinerjanya seperti apa. Nah, menurut Gary, Honda dan Yamaha di MotoGP saat ini kan sedang kesulitan. Bisa nggak bangkit untuk di 2024 ini? Ya, Ini kalau kita bicara tentang hasil tes dari yang kemarin ya, Ger, Valencia, Malaysia, Sepang tuh sama Qatar. terakhir di Qatar. Menurut Gary seperti apa? Ya kalau apa ya? Sebenarnya belum dapat konsistennya. Ya. Maksudnya temnya juga nggak terlalu jauh, masih ada di 10 besar mungkin ya. Dan temnya Gary lihat juga nggak jauh sih. Ya. Dan di kemarin terakhir juga di Malaysia, yang Malaysia, Gary lihat Joan Mir juga banyak improve lap time-nya. Cuman yang bagian atas juga improve-nya sangat banyak kan. Ya, itu rekor track-nya sampai udah pecah. Ya. Bahkan di Qatar juga. Iya. Jadi pegang Peko. Rekor lagi ya. Nah itu, tapi ya yang terakhir di Qatar ini yang kelihatan belum perform sih, belum perform. Jadi makanya Gary bilang kayak belum improve-nya masih belum konsisten. Ya. Tapi ya setidaknya masih ada waktu 2 minggu nih ya untuk memperbaiki, ya sudah menetapkan mana yang mau dipakai gitu kan. Karena kalau kita lihat ya dari sisi aerodinamika ini udah mulai mengejar nih. Airfairingnya si Yamaha, airfairingnya Honda, ini udah mulai wah dahsyat kayaknya ya. Honda bukan ngikutin ya, persamaannya lebih kemana nih? Mirip-mirip KTM kan? Iya. Mirip KTM ya? Emang dari dulu nih berdua nih kayaknya. Emang. Cuman kayaknya beda di bagian belakang aja ya. Tapi kalau bagian depan sih kayak Gary lihat sih mirip-mirip. Mirip-mirip KTM ya. Ya KTM dan Honda ini mirip-mirip. Kalau untuk Yamaha, Gary ngeliatnya ke siapa? Lebih kurang merhatiin sih. Makanya gue bilang Honda banget nih kalau ini nih. Tapi kalau misalnya Aprilia, gue ngeliatnya ya itu, ini jadi rujukan Yamaha. Iya, karena dia juga menurut Gary ya Alex Spargaro sama Vinales juga konsisten di atas terus sih. Ya, makanya ini kalau misalnya Honda udah patokannya KTM, Yamaha nggak mau kebetulan gue ke tetangganya juga deh gitu. Miripnya ke Aprilia gitu kan. Karena mirip tuh, desain aerofairing depannya tuh mirip tuh, mirip Aprilia. Cuman belakangnya aja yang lebih agak-agak ya orang ada yang apa ya? Kalau gue dulu bilang namanya sama teman gue tuh Stegosaurus. Nah, terus ada juga yang kayak GT Wing. Yang sebenarnya kayak gawang bola gitu kan. Nah, ini macem-macem tuh kan. Tapi akhirnya itu yang dipakai ya. Tinggal ya masih ada 2 minggu lagi untuk homologasi, mana yang mau ditentuin ya itu. Gitu. Ger, nih tadi kita bicara tentang Marc Marquez. Marc Marquez ingin jadi juara dunia bersama ya tunggangan barunya. Tapi gue ngeliat rasanya itu nggak gampang juga nih, Ger. Karena apa ya, musuh dalam selimut itu banyak, Ger. Kita bicara tentang pembalap-pembalap Ducati sendiri lah. Ini ada Pecco, terus ada lagi Bastia, ada lagi yang super ngotot Martin. Nih jagoannya dia nih Martin nih. Iya kan? Iya. Martin jagoannya dia nih. Nah, terus ada lagi yang baru pindah ke Pertamina nih. Ya kan? Pertamina VR46 ya. Nah, ini juga ini keras nih di Pertamina ini juga keras nih. Nggak cuma di Grace ini tapi Pertamina juga keras. Kita ngelihat ada Digia. Kita ngelihat ada Bezzecchi gimana nggak ngerinya nih selama kemarin balap. Apalagi Digia di seri-seri terakhir kemarin ya. Mulai. Itu bajingan banget itu, Ger. Itu bajingan tuh, Ger. Kurang berapa seri terakhir dia performanya. Itu dia, itu kayak apa ya? Kalau gua ngeliatnya dulu tuh kayak hampir jadi ini kayak jadi apa ya, musuh dalam selimutnya Pecco nih. Berapa kali Pecco dihajar terus kan sama Digia kan. Nah sekarang Digia dengan GP23 pindah ke Pertamina VR46. Ya tahu sendiri timnya Vale juga kan ibaratnya apa ya,
bukan kacang, Iya, bukan tim biasa sih. bukan tim kacangan. Nah, menurut Gary ini persaingan antar ya Young Guns ini nih seperti apa, Gary? Ya kalau Gary lihat pertama sih dari Marc Marquez, mungkin dia punya tekad lebih ya, karena mungkin pengen nyalip juara dunianya Itu si Rossi kan? Rossi. Nah, tapi yang muda-muda ini juga nggak bisa disepelein sih. Itu. Tapi menurut Gary, Marquez pasti bakalan ngotot juga karena dia pasti punya target untuk nyalip juara dunianya Rossi. Target pasti punya ya. Kan 8 ke 9 nih. Setidaknya menyamakan dulu lah. Baru habis menyamakan baru melewati kan. Nah, menurut Gary di antara yang Guns ini lagi balik nih. Siapa yang istilahnya menjadi pesaing ketatnya si Marquez ini sendiri nih? Kalau Gary bilang sih, apakah di Gia? Enggak. Kalau Gary, Martin. Wow, tetap Martin dia. Tahun lalu pilihan dia tuh Martin juga. Dan nyaris ya. Iya, karena kalau Gary emang lihat sih Martin sebenarnya konsisten ya. Tapi ya mungkin di seri-seri terakhir dia banyak ngelakuin kesalahan juga, crash, akhirnya poinnya kosong. Tapi kalau lihat dari performa dia, dari ngototnya dia naik motor, luar biasa sih. Apalagi kalau dia benar-benar udah punya feeling bagus di atas motor, dia attack langsung bisa kasih gap sama lawan. Oke. Berarti Martin ya. Kalau gue justru ngeliatnya agak sedikit beda, Mir. Gue ngeliatnya begini. Nih dua-duanya apa ya? Bisa dibilang sponsor Indonesia. Sponsor asal Indonesia. Yang satu Federal Oil, Gresini, satu lagi Pertamina. Nah, dua-duanya yaitu Gresini, Federal Oil punya Marc Marquez. Sedangkan Pertamina. Ya tadi yang kita bilang, ini gilanya baru di seri-seri terakhir nih, baru ketemu nih. Di Gia nih. Ditambah Marco Bezzecchi. Nah, kalau gue ngeliatnya selain Jorge Martin sih memang ya. Dua ini sih bisa jadi apa ya, Ger? Batu sandungan lah. Benar-benar. Bisa persaingan juga sih, ngasih persaingan. Terus lihat ini juga dari tes 2 kali terakhir kemarin si dari Malaysia sama Qatar kan lihat konsisten ya. Bastian ini juga. Nah, tahun kemarin mungkin yang cederanya masih belum 100% fit, terus sekarang mungkin udah itu dia tuh 100% dia sekarang langsung naik. Jadi menurut Gary siapa nih yang Guns banyak kan? Pilihannya banyak kan? Kayaknya tahun ini bakalan susah ditebak dan bakalan lebih seru sih. Bakalan lebih seru lagi ya? MotoGP. Mungkin bisa seperti kelas Moto3 ya persaingannya. Itu dia, jangan-jangan ya udah jangankan Moto3 deh, Underbone deh ya. Udah serapet itu kali Gary. Pasti. Serapet karena itu. Lihat performanya dari lihat lap time-nya juga rapat semua kemarin dari hasil tes. Nah, ditambah lagi yang nggak boleh dilupain, Gary. Nih bagi gue nih orang apa ya? Bukannya penerusnya Marquez sih, tapi sesuatu yang bisa apa ya? Nantinya bisa berada di atas Marquez nih. Siapa tuh? Mau tebak nggak? Siapa? Acosta. Aduh. Itu apa ya? Kemarin Gary kaget waktu lihat tes pertama dia di Malaysia sih. Di Sepang ya. Yang masih gabung sama test rider ya? Shakedown. Ya. Langsung lihat time-nya. Udah langsung apa ya? Maksudnya Gary langsung cek result KTT tahun lalu di Malaysia. Gary nggak beda jauh sudah. Wah, bakalan perform ini. Terus begitu beneran setelah sampai tes MotoGP-nya dia di 5 besar terus perform dan time-nya sangat rapat kan sama yang di atas. Wah, Gary bilang bakalan bahaya juga ini. Bahaya juga nih. Masih muda lagi. Masih muda. Dan gue ngeliatnya apa ya? Sebenarnya bukan tidak diuntungkan ya, Ger. Tapi ini kan memang pilihan ya. Dia larinya ke KTM, gas-gas sih sebenarnya, tapi kan motornya tetap RC16, ya kan. Andai dia larinya ke, ya istilahnya pabrikan yang memang sudah mempunyai senjata yang apa ya bisa dibilang, lu tajam banget nih senjatanya gitu kan. Ini beda cerita kali ya, Ger. Jangan-jangan pas yang di Sepang, wah
Dia paling depan kali Ger. Benar. Ya, Gary lihat Pedro Acosta waktu masih balap CV, Ya. masih Kan satu kelas sama- satu lettingan loh. Satu lettingan Iya. kan Ger sama Pedro Acosta kan. Sekarang dia udah di Grand Prix dan Gary awalnya sih lihat sih kayak mungkin tahun pertama masih berat ya. Ya karena Gary pernah ngobrol sama siapa ya kemarin. Lihat kayak bilang pembalap sekarang nggak ada yang bisa seperti Marc Marquez. Nah. Karena Marc Marquez setiap tahun dari Moto3 ke Moto2 ke MotoGP Juara. langsung perform Ya. juara, langsung juara dunia jero. Tapi kalau kemarin lihat Pedro Acosta kan kayak di Moto3 emang 1 tahun, Ya. di Moto2-nya tahun kedua langsung jauh. Kalau gue justru ngeliatnya kayak gabungan dia. Gabungan antara Marc Marquez sama Rossi. Rossi kan tahun kedua baru juara dunia. Iya. Kalau Marc Marquez naik juara dunia. Langsung. Jadi gabungan tuh ya. Iya. Nah, Ger. Nah, ini tadi justru gue jadi inget lagi karena Gary ingetin nih. Iya. Gary pernah sleting sama Acosta, Pedro Acosta. Kepribadian Pedro Acosta itu seperti apa, Ger? Ketika Gary ya masih kan satu seri itu, Iya. satu musim tuh Gary bareng terus kan sama Iya. Pedro Acosta. Cuman yang waktu bareng sama Gary dia banyak cedera sih. Oh. Terus dari tim dia ada mekaniknya Pedro Acosta emang, yang kenal sama mekaniknya Gary. Oh ya? Iya. Terus? Di tim Bruno dulu Gary. Ya. Nah terus itu Gary tanya dia kasih tahu kalau Pedro Acosta ini memang punya talent yang bagus, cuman dia masih belum memikirkan fatalnya gitu. Ya. Jadi cuman Gas aja. gas terus crash patah gitu. Jadi waktu masih tahun sama Gary itu memang banyak cedera. Oke. Jadi nggak full seri mungkin si Acosta. Oke, ya. Tapi Nah, memang anaknya sih waktu itu emang apa ya? Bisa dibilang sebenarnya liar ya, Ger? Iya. Liar ya. Iya. Liar dan juga kalau dari sisi apa ya? Agresivitas nih. iya, Menurut Gary dia agresif banget. agresif banget sih. Ya mungkin menurut Gary seperti Marc Marquez ya dari agresifnya. Oke. Nah, kalau menurut Gary untuk di 2024 sendiri nih, Acosta itu ada di posisi berapa ntar nih? Ini kita nggak usah bicara untuk 2024 ya. Iya. Tapi kita rapor semester 1 aja. Karena kalau kita bicara tentang sampai di 2024 ini kepanjangan nih. Banyak kejadian ini, Iya. ini. Ya kalau Menurut Gary lihat sih bakalan ada di top 5 sih. di top 5 Iya. untuk semester 1 Iya. ya. Nah, nanti untuk rapor semester 1 buka guys. Iya. Lihat video ini. Lihat Betul video atau ini. tidak? Betul nggak? Acosta ada di top 5. Iya. Kalau gue yakin ya ada sih. Iya. Ada. Karena Gary lihat juga ya maksudnya baru berapa kali naik motor MotoGP Ya. udah kemarin seperti di Malaysia timnya sangat rapat sih. Ya mungkin di Qatar ini memang posisinya Agak-agak agak gimana di gitu ya? bawah kan. Tapi Gary lihat dari lap time-nya sih nggak terlalu jauh. Sebenarnya juga kan Acosta ya bukan tim satelit ini Iya. nih, sama-sama tim pabrikan. Iya. Dan amunisi atau senjatanya kan udah pasti Iya, sama lah. sama. Apa yang diterima sama Binder sama Miller juga Iya, sama. Apa sama. yang diterima sama Acosta kan. Iya. Nah, itu dia. Nah, pertanyaan terakhir sih, Ger. Kenapa ya pembalap Asia nih agak sulit nih untuk bisa bersaing di MotoGP? Ya kalau Gary lihat sih sebenarnya dari adaptasinya ya, menurut Gary karena dari sama yaitu yang tadi sempat Gary bahas kayak seperti pola latihan segala macam Oke. itu sangat beda. Tapi kalau Gary lihat pembalap Asia seperti Ai Ogura, Somkya Chandra, Ya, dia punya progres yang sangat bagus ya. ya, Karena kalau Gary lihat ya dia dikasih kesempatan sangat panjang. itu dia. Gue sebenarnya mau ngomong ya. Yang nggak didapat sama pembalap Indonesia apa yang dirasakan oleh Somkya Chandra. Iya. Somkya Chandra Dari 2000 dari Gary 19, 18 akhir kan dia udah
udah sebenarnya CV bareng Gary. Hmm. Tapi di seri terakhir dia udah nggak ikut karena dia Ambil untuk wildcard ya? iya untuk bukan untuk wildcard, untuk tes. Untuk tes ya? Tes. Terus akhirnya dari tahun 2019. Hmm. Tahun 2019 sih emang dia langsung perform kayaknya. Ya. Terus 2020 dia emang sempat turun. Ya. Tapi dari 2021, 22 sampai kemarin 3 dia selalu perform bagus terus. Ya emang udah berapa tahun juga kan? Iya, iya. Dia bertahan di situ. Seperti Ai Ogura juga sama. Makanya, kayak gue ngeliatnya kayak nggak adil loh gitu lah. Iya. Ya lo Tomcat kok dikasih waktu begitu lama, sementara Gary dan Andi Gilang ya baru setahun udah ganti, setahun ganti gitu kan. Jadi ya itu jadi salah satu faktor nggak sih Ger? Istilahnya ya lu jam terbang yang kurang. Iya, ya nggak bisa sih untuk lihat hasilnya aja. Jadi harus ada beberapa yang dilewati seperti kita stay di sana untuk kita adaptasi cara hidup di Eropa, terus cara latihan sama pembalap. Karena kan kalau Gary lihat setiap di Eropa mau latihan supermoto, flat track, motocross bisa bareng kayak pembalap MotoGP lainnya. Bareng-bareng ya. Iya. Enggak yang private banget gitu enggak. Jadi kan kita bisa lihat gimana cara latihan dia gitu. Tapi kan selama ini ya belum dapet seperti itu. Kalau fisik keras nggak Ger? Keras banget. Latihan fisiknya keras nggak? Iya. Karena dulu juga waktu pengalaman Gary tinggal di sana ya biasanya di sini setelah balap kita lihat tanggal. Kapan balap lagi? Oh masih lama, oke santai dulu. Tapi kalau di sana setelah balap pulang sampai base camp, besok Senin udah mulai lagi latihan fisik, latihan motor. Gary pernah kecapean sekali terus sampai udah kayak nggak kuat sih waktu fisik ya. Ini lagi latihan fisik sepeda. Gary sampai aduh, kok capek banget ngejalaninnya di sini. Kayaknya waktu sebelum-sebelumnya kayak biasa aja ya. Emang karena waktu itu belum prepare banget untuk balap di Eropa sih. Salahnya Gary di situ. Ya sekarang Gary punya pengalaman ini ya Gary bisa sampein ke pembalap-pembalap muda yang sekarang biar dia bisa lebih prepare semuanya. Karena kalau pengen sampai sana ya harus sudah siap. Ya. Karena kalau boleh nggak udah boleh ngumumin belum sih Gary itu di 2024 jadi seorang apa gitu? Ya boleh udah sih. Udah boleh diomongin? Udah boleh. Jadi apa Gary? Ya sebenarnya Gary di tahun 2024 ini masih bersama Astra sih. Gary masih juga tetap di Astra Honda Racing Team. Jadi masih sama Honda. Tapi Gary kali ini udah bukan rider dari Astra Honda ya. Gary jadi instruktur aja di Astra Honda untuk dampingin di balap Thailand Talent Cup sama Astra Honda Racing School. Oke, jadi tetap ya ada juga sebagai pembalapnya tapi bukan bersama Honda. Bukan bersama Astra Honda. Tapi ya dengan Honda juga. Dengan Honda juga. Itu ya. Oke, tetap Honda. Oke. Last question, bener-bener last question. Iya. Ngebahas tentang yang tadi bahwa bener nggak sih pembalap Indonesia tuh homesick di luar ya kayak Gary lama di Spanyol, lama di Barcelona gitu kan, ya ada homesick gitu. Jadi dengan adanya homesick, kangen rumah, kangen apa itu jadi menghambat prestasi. Bener nggak sih? Kalau Gary lihat sih sekarang sih di sini enggak sih. Enggak ya? Iya, karena udah ya Gary lihat pembalap muda sekarang juga udah kayak lepas. Dia kayak misalnya ada sekolah balap di mana-mana kan dia udah fokus untuk latihan balap. Jadi kayak ya misal dia dari luar pulau terus sekolah balap di Jakarta ya udah dia stay seperti udah mau fokus balap ya udah dia stay di Jakarta. Oke, gitu. jadi udah iya, benar kayak gitu ya? Iya, udah beda. Udah beda ya. Kalau dulu memang ada indikator seperti itu. Tapi sekarang udah beda sih. Oke, karena kalau gue lihat Quartararo yang paling gampang lah ya Quartararo. Sama bapaknya udah dilepas aja di Spanyol kan? Iya. Walaupun dia orang Prancis sebenarnya kan? Benar. Nah, terus ada lagi Casey Stoner, orang Australia. Dilepas aja di Spanyol, di Eropa sendiri gitu kan? Ya akhirnya tapi mereka jadi orang jadi, pembalap yang jadi. Iya. Ya emang harus
dilepas sih sebenarnya. Hmm. Biar apa dia punya pengalaman, terus dia dapat masukan banyak. Ya. Karena kalau nggak gitu, cuman di situ-situ aja ya jadinya monoton aja. Oke boys, itu ya perbincangan antara kita Ya. untuk MotoGP 2024. 2024. Jadi jagoannya siapa, Ger? Sebenarnya susah pilih tapi Gary tetap sih Siapa? Jorge Martin. Jorge Martin. Ini penasaran kayaknya nih. Dari tahun lalu gue tanya siapa? Jorge Martin. Martin. Sekarang Jorge Jorge Martin. Oke deh. Kalau gue siapa ya? Seko kali ya. Dia biar jadi panjang tuh kan udah lama, Ger. Iya. Nggak ada yang ya istilahnya Berturut-turut ya. kan. Peko udah 2 kali nih. 2 kali. Boleh lah 3 kali lah ya. Atau kalau enggak ya siapa lah? Bezeki lah mungkin ya. Ya. Oke. See you.